Konservasi tanah metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah. Tanaman penutup tanah ini selain untuk mencegah atau mengendalikan bahaya erosi, juga dapat berfungsi memperbaiki struktur tanah, menambahkan bahan organik tanah, mencegah proses pencucian unsur hara, dan mengurangi fluktuasi temperatur tanah. Metode vegetatif. Pertama, metode ini merupakan upaya konservasi tanah dengan cara menanam vegetasi di atas tanah dengan teknik tertentu. Kedua, adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah. Yang ketiga adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan longgas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi. Yang termasuk metode vegetatif konservasi tanah dan air yaitu: pertama, penghutanan atau penghijauan kembali. Penghutanan kembali dilakukan pada lahan-lahan kritis yang diakibatkan oleh erosi, tanah longsor, dan aktivitas manusia seperti pertambangan, perladangan, perpindahan, dan penebangan hutan. Yang kedua, penanaman rumput pakan ternak. Yang ketiga, penanaman penutup tanah atau cover crop. Yang keempat, strip cropping. Yang kelima, penggiliran tanaman. Yang keenam, penggunaan sisa-sisa tanaman. Yang ketujuh, penanaman saluran pembuangan dengan rumput. Dan yang kedelapan, agroforestry. Tanaman pohon-pohonan untuk multistara tanaman buah-buahan cukup banyak. Agar pilihan tersebut layak secara ekonomi, maka perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, jenis tanaman tersebut harus cocok dengan keadaan biofisik setempat. Yang kedua, komoditas yang dihasilkan harus punya pasar. Dan yang ketiga, petani harus punya akses terhadap bibit tanaman yang bermutu tinggi. Pola tanaman berfungsi meningkatkan intensitas penutup tanah dan mengurangi terjadinya erosi. Penerapan metode tersebut diharapkan dapat meliputi daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai sehingga manfaat penerapan teknologi dapat dirasakan baik oleh petani di hulu yang mempraktikannya berupa kelestarian lahannya dan peningkatan produksi, maupun bagi penduduk dan investasi pemerintah di hilir berupa penurunan jumlah sedimen yang masuk ke sungai, dam, dan sebagainya. Hal terpenting dalam penerapan teknik konservasi adalah bahwa teknik tersebut dapat dirasakan oleh petani dengan relatif mudah, murah, meningkatkan pendapatan petani, serta ramah lingkungan.